Sandri, aku punya kata aja buat kamu loh. Bahasa Latin tapi. Wah, apa tuh? Apa kata ajaibnya? Mensana in corpore sano. Wah, bahasa apa tuh Taslim? Agak susah ya nyebutnya. Emangnya artinya apa sih? Artinya kalau badan kita sehat karena makanan bergizi, otak kita juga ikutan pintar. Jadi belajarnya semangat dan prestasinya makin dahsyat. Betul banget Taslim. Di episode 16 ini, tema podcast kita keren banget loh, yaitu Mensana in corpore sano. Tubuh sehat, prestasi makin dahsyat. Langsung aja kita panggil narasumber spesial kita, yaitu Bulan dari Ekstra Karate. Langsung kita panggil Bulan. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik Bu, kalau Bulan, Kabarnya baik banget. Terima kasih ya sudah diundang di podcast Skena. kita yang terima kasih banyak Bu, karena sudah nyempetin waktunya kesini. Iya, sama-sama. Nah, kita berdua punya 5 pertanyaan penting nih seputar makanan dan tubuh sehat. Udah siap Bu Bulan? Siap banget dong menemani sahabat Skena hari ini. Pertanyaan 1. Ya, apa? Taslim kan sering banget disuruh sarapan sama mama sebelum sekolah. Kenapa sih Bu sarapan itu penting? Kan Taslim ngantuk kalau disuruh sarapan pagi-pagi. Oke, baik. Di sini Bulan mau jawab pertanyaannya Taslim ya. Jadi gini, badan kita itu ibaratnya kayak mobil. Kalian tahu mobil kan? Kalau mobil itu pasti bahan bakarnya dari apa? Bensin. Nah, sama seperti tubuhnya kita, tubuh kita juga seperti mobil. Nah, kita juga butuh sebuah bensin. Nah, bensinnya kita apa? Yaitu makanan. Nah, makanannya itu harus bagaimana? Kalau misalnya pagi itu makanan kita sebut sarapan ya. Makanannya kalau bisa itu yang sehat dan bergizi. Contohnya misalnya lauknya ikan tempe boleh, tahu boleh, terus sayuran, mungkin kalau ada buah-buahan juga seperti itu. Jadi tubuhnya kita itu perlu energi dari makanan itu tadi. Seperti itu Taslim. Oh, jadi sarapan itu bensin kita ya Bu. Ya, Kalau betul. ini Sandri mau nanya, gimana kalau ada yang nggak suka sayur? Terus terang Sandri suka kadang pilih-pilih sayur Bu. Rasanya aneh di lidah. Ada tipsnya nggak Bu? Baik, di sini Bulan akan bagi tips buat Sandri dan sahabat Skena juga bagaimana kita bisa suka sama sayur ya. Nah, Bulan kasih saran. Jadi tidak harus makan sayuran yang langsung direbus gitu. Kan biasanya anak-anak nggak enak pahit gitu kan ya. Nah, Bulan kasih saran. Jadi makanan kalian itu yang kalian suka apa? Misalnya Sandri suka makan apa? Nugget. Nah, nugget kan bisa sayuran itu nanti dibentuk seperti nugget, ditambahin mungkin kalau Bulan tahu itu sekarang ada namanya nugget tempe, ya kan? Nah, nugget tempe itu nanti bilang ke mama, nuggetnya ini nanti boleh deh pakai ayam boleh, tempe boleh atau terserah ya biasanya. Nah, itu nanti coba deh kasih sedikit potongan kecil-kecil dari brokoli atau dari sayur kol atau dari kecambah, terserah. Kalau kalian pengennya mau nyoba makan wortel sama brokoli, nah itu boleh. Mama kalian bisa bilang ke mamanya kalian, mama tolong potongin kecil-kecil sayuran ini masukkan ke nugget ya, karena aku suka makan nugget. Jadi mungkin dari nugget ini nanti kalau dikasih sayur aku bisa suka sama sayur gitu ya. Jadi dari yang kecil-kecil dulu, nanti kalau sudah terasa nyaman di lidah, sudah ternyata enak ya makan sayur itu, nah baru nanti coba deh itu coba dicampur sama, biasanya ada namanya sayur bening. Nah biasanya kan ada sayur sop nih, ada wortelnya, ada rendangnya, seperti itu. Coba makan sedikit-sedikit gitu, nanti biar lidahnya ini bisa beradaptasi. Seperti itu Sandri caranya. Wah, ide bagus tuh dibikin nugget. Ini Bu, Taslim kan sering dengar kalau mau cepat tinggi harus minum susu tiap hari. Ya. Kenapa sih Bu minum susu itu penting? Baik, kenapa minum susu itu penting? Karena gini, susu itu mengandung sebuah kalsium. Nah, kalsium itu fungsinya apa? Untuk merangsang pertumbuhan tulang kita. Maka dari itu, kalau bisa kalian
minum susu ya. Iya. Nah mungkin dari MBG, kalian kan dapat MBG kan ya. Nah kan biasanya dapat susu nih. Nah itu apa diminum, atau di rumah barangkali ada stok susu, ya udah diminum. Itu buat merangsang pertumbuhan tulangnya kalian biar cepat tinggi biasanya ya. Tapi kalsium itu juga ada di apa ya? Tempe, tahu. Nah seperti itu ya. Nah di tempe tahu juga ada namanya protein. Jadi lengkap gizinya. Oh seperti itu. Kalau ini saya tuh mau nanya, dan ini juga pertanyaan keempat. Kenapa? Kenapa kalau habis makan atau habis jajan pas jam istirahat langsung disuruh lari, terus Henry suka kram atau sakit Bu? Oh, kalau habis makan terus lari, terus perutnya rasanya kram gitu ya? Iya. Nah itu sebenarnya tidak disarankan Sentri. Karena gini, kalau di ilmunya orang olahraga ya kebetulan bulan ini dulunya pernah jadi atlet olahraga dan mengajar ekstra karate ya sekarang. Nah itu dari pelatihnya Bulan dulu bilangnya gini, jangan pernah makan atau misalnya sarapan nih pagi ya, olahraganya pagi nih ya, jangan pernah makan 30 menit sebelum bergerak atau olahraga, karena itu akan mempengaruhi tubuh kita. Karena gini, ibaratnya kita habis makan ya terus disuruh lari. Nah badan kita itu perlu namanya mencerna makanan yang sudah kita makan kan. Nah belum sempat mencerna, tubuh kita sudah disuruh bergerak. Nah otomatis makanan ini tadi belum tercerna dengan baik, otomatis bisa jadi perutnya sakit dan bisa jadi kita muntah seperti itu. Jadi nggak tercerna dengan baik, kalian muntah, nanti akhirnya kalian gemeter, badannya nggak enak, perutnya sakit seperti itu. Jadi Bulan sarankan jangan sampai gitu lagi ya. Nah nanti Kak Sentri rasanya nggak enak di badannya. Wah pantesan ya, habis makan lalu lari perut langsung jadi kram. Iya sakit. Pertanyaan penting itu. Iya. Berarti kita udah tidak boleh makan ayam goreng, burger sama es krim manis ya Bu? Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi mengurangi, membatasi. Karena kayak misalnya fried chicken, terus habis itu apa, burger, terus apa lagi, es krim. Itu gini, kalau hal yang berlebihan itu kan tidak baik. Nah makanlah sewajarnya. Misalnya 1 minggu, oh aku makannya 1 minggu es krim sama ayam goreng itu 2 kali aja. Karena apa, di dalam makanan itu banyak kandungan lemaknya. Kalau bisa dikurangi ya, apalagi buat gizinya kalian yang lagi masa pertumbuhan ini gitu. Soalnya kalau hal yang berbau minyak, berbau kayak banyak MSG-nya itu kurang baik juga buat tubuhnya kita. Jadi kita harus menjaga pola makan kita. Mungkin dibatasi 1 minggu itu 2 kali gitu. Bukan tidak boleh makan, tapi boleh, tapi sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan. Itu Taslim dan teman saya enak. Apalagi nih? Wah lega banget Bu, masih bisa jajan es krim dan gak setiap hari makannya, tetap diimbangi makan sayurnya ya Taslim. Betul banget Sentri, biar masalah korporisanonya bener kejadian. Wah gak kerasa ya kita udah ngobrol banyak banget. Apakah Bulan ada pesan untuk sahabat skena di rumah? Baik, Bulan ada pesan buat sahabat skena di rumah, yakni tetap makan 4 sehat, 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman, dan jangan lupa makan sayur. Terus jaga pola makan dan tetap makan makanan yang bergizi. Terus aja sih pesannya Bulan, karena kan kita sekarang apalagi anak-anak ini ya, kelas 1 sampai kelas 6 ini lagi masa pertumbuhan. Kalian perlu banget namanya gizi yang seimbang, karena gizi yang seimbang itu akan mempengaruhi pertumbuhannya kalian. Seperti itu. Terima kasih Bu Bulan udah berbagi ilmu yang bermanfaat untuk podcast skena hari ini. Sama-sama Taslim, Bulan juga senang banget bisa berbagi ilmu sama Taslim, Sentri dan juga sahabat skena di rumah. Oke, jangan lupa like, komen,